Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang area hukum, di mana video ini saya buat untuk pemenuhan tugas sistem hukum Indonesia. Dengan sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rahmatul Aini dengan NIM 210421196 dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia seksi 0083 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan dosen Bapak Aldri Rinaldi. Bakal ada 3 topik yang bakal kita bahas. Yang pertama hubungan hukum, yang kedua cakap, dan 3 kewenangan berhak. Yang pertama hubungan hukum. Hubungan hukum ialah suatu hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum, di mana dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Sebagaimana dikutip oleh Suroso, ia berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestati subjek, dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut dengan subjek. 3 unsur hubungan hukum. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak dan kewajiban saling berhadapan. Contohnya di sini saya mengambil yaitu misalkan si A menjual rumahnya kepada B dan A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta pembayaran kepada si B dan si B wajib membayar kepada si A, di mana si B berhak meminta rumah si A setelah dibayar. Nah, yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas, yaitu contoh objeknya adalah rumah. Dan yang ketiga, ialah adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubung atas objek yang bersangkutan. Contohnya yaitu seperti si A dan si B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah, dan A dan si B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Dari segi sudut pandang kedudukan subjek hukum yang melakukan hubungan hukum dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hubungan yang sederajat, yaitu hubungan hukum yang sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja, tetapi juga dalam hukum kenegaraan dan internasional. Yang kedua, hubungan beda derajat. Hubungan hukum yang berbeda derajat tidak hanya terdapat dalam hubungan negara, tetapi juga dalam hubungan keluarga. Yang kedua, cakap. Secara perdata, cakap hukum berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Dan semua orang dalam keadaan cakap bertindak kecuali yang diatur dalam undang-undang, yang dimana cakap hukum yaitu yang termasuk orang-orang yang telah dewasa, yang berusia 21 tahun dan berakal sehat. Berdasarkan undang-undang, orang yang dinyatakan tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum ada 3. Yang pertama, orang yang belum dewasa, yaitu belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, di mana terdapat dalam pasal 1330 BW JO, pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, orang yang berada di bawah pengampuan, yakni orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros, di mana terdapat dalam pasal 1330 BWJO, pasal 433 BW. Nah, yang ketiga, orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Contohnya yang dinyatakan pailit, terdapat dalam pasal 1330 BWJO, Undang-Undang Kepailitan. Pailit di sini yaitu penyelesaian utang piutang orang-orang yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Ketentuan dalam pasal 330 Kitab Undang UUH Perdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21. Yang ketiga, kewenangan berhak. Kewenangan berhak mulai ada sejak manusia dilahirkan. Berdasarkan pasal 2 KUH Perdata, bayi yang ada dalam kandungan dianggap telah ada asal ia terlahir hidup.
Kewenangan berhak seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya membatasi berhak. Jadi dapat dikatakan bahwa kewenangan berhak adalah kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sejak lahir, seseorang mempunyai kewenangan berhak, dan kewenangan berhak tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Kewenangan berhak berbeda dengan kewenangan bertindak. Terdapat perbedaannya. Yang pertama ialah kewenangan berhak ialah kewenangan untuk mendukung atau menyandang hak dan kewajiban, di mana disebut juga dengan kewenangan hukum. Yang kedua, kewenangan bertindak ialah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, di mana hal ini disyaratkan apabila seseorang sudah dewasa dengan berusia minimal 18 tahun. Kewenangan ini disebut juga dengan kecakapan berbuat. Sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.